Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa Teknik Lingkungan dari Universitas Pelita Bangsa, akan berbagi ilmu tentang cabang ilmu biologi, yaitu mikologi, biasa disebut YIS atau kapang atau cendawan. Nah, pengertian mikologi sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani Maikes yang berarti cendawan atau jamur, dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan atau jamur. Dalam bahasa Inggris sendiri, jamur disebut fungi atau fungus. Karakteristik umum cendawan atau jamur, yaitu merupakan sel eukariotik, ada yang multiseluler, berkembang biak dengan spora secara aseksual maupun seksual, tidak berklorofil, tubuh berfilamen, dinding sel terdiri dari kitin, glukan, manan, dan selulasa, bersifat sebagai saprofit dan parasit. Kadang-kadang memiliki zat warna, mencerna makanan di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Nah, jamur pada awalnya dikelompokkan sebagai tumbuhan. Dalam perkembangannya, kemudian jamur dipisahkan dari tumbuhan karena banyak hal yang berbeda. Jamur atau fungi bukanlah autotrof seperti tumbuhan, melainkan heterotrof sehingga lebih dekat ke hewan. Namun upaya memasukkan fungi ke dalam kelompok hewan juga gagal karena fungi mencerna makanannya di luar tubuh atau eksternal, tidak seperti hewan yang mencerna makanan di dalam tubuh atau secara internal. Nah, peran jamur atau cendawan yang menguntungkan yaitu salah satunya di bidang industri makanan atau minuman. Contohnya seperti jamur pada tempe, itu Rhizopus oryzae, kemudian pada tape atau alkohol dan roti, kemudian pada sake, pembuatan kecap, tape, keju, kemudian ada jamur merang, kemudian ada yang berguna untuk pembuatan oncom. Nah, jamur kuping juga merupakan salah satu jenis sayuran yang dapat dimakan dan enak rasanya. Kemudian di bidang kedokteran juga peranan jamur atau cendawan yaitu sebagai antibiotik. Salah satunya yaitu Penicillium notatum. Kemudian di bidang pertanian yaitu sebagai pembantu untuk kesuburan tanah atau sebagai pengurai. Kemudian peran jamur yang merugikan pada manusia diantaranya yaitu menyebabkan penyakit pada telinga atau otomikosis, yaitu Aspergillus nidulans atau Aspergillus niger. Kemudian ada yang menyebabkan kanker pada manusia, penyebab penyakit kaki atlet pada manusia. Kemudian yang sering kita temui yaitu penyakit kurap pada manusia dan penyakit ketombe pada manusia, infeksi pada vagina manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk makroskopik dari cendawan. Pasti dari beberapa teman-teman pernah melihat jamur seperti yang ada di gambar pertama ini, yaitu jamur yang biasa kita temuin di ladang-ladang pertanian biasanya. Nah, YIS merupakan jamur uniseluler yang berbentuk oval atau lonjong dengan diameter 3–15 mikron. Berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual, membentuk tunas atau budding sel. YIS ada dua, yaitu YIS murni merupakan jamur uniseluler yang tidak mampu membentuk pseudofia atau chlamydospora, dan YIS like merupakan jamur uniseluler yang mampu membentuk pseudohifa, contohnya yaitu Candida sp, Candida albicans, torula atau koloni berwarna merah atau oranye, serta Cryptococcus neoformans. Ini seperti yang tadi disebutkan yaitu mikroskopik YIS ya. Ini struktur YIS. Kemudian mold atau kapang merupakan jamur multiseluler yang membentuk benang-benang hifa atau filamen. Kumpulan dari hifa disebut miselium yang membentuk suatu anyaman. Hifa yang dibentuk ada yang bersekat maupun tak bersekat.
Hifa yang berada di atas permukaan media disebut hifa aerial, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Hifa yang berada di dalam media disebut hifa vegetatif, berfungsi sebagai alat untuk menyerap makanan. Contohnya yaitu Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Mucor, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. Nah, ini mold atau kapang. Terlihat ada benang-benang hifa yang di gambar kedua. Nah, ini mikroskopik hifa secara lebih detailnya lagi. Nah, ini contoh biakan jamur pada media. Ketika di suhu 25 derajat, masih belum terlihat. Nah, ketika diinkubasi sampai ke suhu 37 derajat, mulai terlihat perkembangbiakan jamur atau colony age. Dimorfik merupakan jamur yang mempunyai dua bentuk, yaitu yeast dan mold. Berbentuk yeast jika berada di dalam inang atau host atau pada suhu inkubasi 37 derajat Celcius, dan berbentuk mold jika berada di luar inangnya atau pada suhu inkubasi suhu ruang. Contohnya itu Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces demermatidis. Nah, struktur sel cendawan yaitu pertama memiliki dinding sel, membran sel, inti sel atau eukariot, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, ribosom, mitokondria, dan organel yang lain. Untuk reproduksi jamur atau cendawan yaitu secara seksual dan aseksual, di mana seksual itu pola sama dengan tumbuhan tingkat tinggi atau plasmogami, karyogami, meiosis yaitu dengan spora, sedangkan aseksual vegetatif atau fragmentasi hifa yaitu conidia. Nah, untuk habitat di tanah atau geofilik itu sering menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, yaitu seperti inhalasi di pernapasan. Jamur ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan sehingga biasanya menyebabkan penyakit pada organ dalam, mikosis sistemik. Contoh yaitu Aspergillus paru, Histoplasmosis, Cryptococcosis, Blastomyces. Kemudian ada traumatik atau luka atau lesi. Jamur ini masuk ke dalam tubuh manusia karena adanya luka dan dapat menyebabkan penyakit pada mikosis subkutan. Contohnya itu Cladosporium, Corioni, Pialospora verrucosa. Kemudian dengan kontak kulit, jamur ini patogen pada manusia karena kontak antara kulit sehingga menyebabkan mikosis superficial, yaitu jamur kulit. Contohnya itu Malassezia furfur, panu, Microsporum, dan lain sebagainya. Habitat hewan atau zoofilik. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit dengan hewan, menyebabkan mikosis superficial. Contohnya itu Microsporum. Kemudian habitat air atau akuatik, yaitu jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui mulut. Luka kontak dengan kulit menyebabkan mikosis subkutan. Contohnya itu Cladosporium pialospora. Kemudian habitat pada manusia yaitu antropofilik. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit menyebabkan penyakit mikosis superficial. Contohnya itu Malassezia furfur atau panu. Kemudian klasifikasi jamur, yaitu jamur diklasifikasikan atas 5 golongan, yaitu Oomycota, Zygomycota, Scomycota, Basidiomycota, Fungi imperfecti. Nah, bisa dilihat di sini divisi, contoh, dan karakteristik secara reproduksi secara aksesual dan reproduksi seksual. Contoh-contoh fungi patogen manusia yaitu penyakit panu. Nah, disebabkan oleh Malassezia furfur. Tumbuh dalam stratum corneum berupa kelompok sel bulat bertunas, dinding tebal, hifa pendek, dan bengkok, yang sering kita temui di badan manusia ya. Infeksi pada kuku disebabkan oleh Candida fusarium. Dapat terjadi pada satu kuku atau lebih, yaitu dengan permukaan kuku tak rata, tak mengkilat, kuku rapuh, kuku mengeras, dapat timbul dari distal atau proksimal. Bila disebabkan oleh conidia seringkali disertai paronychia, yaitu radang jaringan sekitar kuku.
Kemudian penyakit kandidiasis yang menyebabkan keputihan dan sariawan disebabkan oleh yeast Candida albicans. Candidiasis pada genitalia wanita itu keputihan. Terdapat iritasi, gatal atau pengeluaran sekret. Kemudian predisposisi itu kehilangan pH asam pada genitalia wanita. Kemudian kandidosis pada mulut atau sariawan. Pada mukosa mulut terdapat bercak putih atau bersih pseudomycelium. Predisposisi pemakaian kortikosteroid, antibiotika, diabetes, imunodefisiensi. Nah, ini makroskopis dan mikroskopis kandidiasis yang dari sariawan, yaitu seperti terlihat di gambar. Kemudian cara mengobatinya itu salah satunya dengan terapi, tergantung luas atau tidaknya daerah terkena. Lokal atau topikal dengan salicil spiritus tinctur atau salep derivat imidazole. Kemudian ada yang terapi yang lama kurang lebih 6 bulan karena perlu pergantian kuku. Obat sebaiknya bentuk cairan supaya mudah masuk ke rongga kuku yang rusak. Kuku dipotong atau dibuang atau pencabutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman atau menambah ilmu teman-teman. Maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.